Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salve. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Abigail Parante. Asal sekolah saya SD Kristen 2 Tual. Saya akan menceritakan cerita tentang Bapak Lakes Bitmar. Bapak Lakes Bitmar adalah seorang pemimpin yang berani, bertanggung jawab, dan berdisiplin. Ia berasal dari Kei, Maluku Tenggara, tepatnya di Desa Ohoyel. Desa Ohoyel kaya pesona alam dan budayanya dari leluhur sampai sekarang. Pada suatu hari, Bapak Lakes Bitmar pergi memburu dari Ohoyel sampai ke Wahan Watkuk. Tiba-tiba hujan, angin, badai, petir, guntur menyambar Bapak Lakes Bitmar. Tiba-tiba Bapak Lakes Bitmar melihat ada batu yang sangat-sangat besar yang ada pintunya. Ia pergi ke sana untuk memastikan apakah ada orang di dalamnya. Oi, apakah ada orang di dalam? Oi, apakah ada orang di dalam? Oi, apakah ada orang di dalam? Jika ada, berikan saya segelas air. Dan ternyata ada orang di dalamnya yang bernama Butri. Butri mendengar teriakan Bapak Lakes Bitmar. Butri pun menyuruh kucing untuk membawa segelas air dan pesan kepada Bapak Lakes Bitmar. Pesannya adalah, jika kamu mengambil gelas ini menggunakan tangan kanan, berarti kamu orang bangsawan. Tetapi, kalau kamu mengambil gelas ini menggunakan tangan kiri, berarti kamu bukan orang bangsawan. Butri pun mengintip Bapak Lakes Bitmar. Dan ternyata Bapak Lakes Bitmar mengambil gelas itu menggunakan tangan kanan. Berarti Bapak Lakes Bitmar adalah orang bangsawan.
Putri pun keluar dari batu yang sangat-sangat besar itu dan pergi menemui Bapak Laki Spitmar. Mengapa kamu mau menemuiku? Bapak Laki Spitmar dan Putri pun bercerita. Dan pada akhirnya, Bapak Laki Spitmar tinggal bersama Putri selama 2 minggu. Teman-teman, kedua orang tua Bapak Laki Spitmar sedih. Anakku, di mana anakku? Anakku, di mana anakku? Kedua orang tua Bapak Laki Spitmar membunyikan toling-toling untuk memanggil semua masyarakat. Ketika itu, semua masyarakat berkumpul di rumah Bapak Laki Spitmar dan pergi mencari Bapak Laki Spitmar. Dan ternyata Bapak Laki Spitmar tidak ketemu. Kedua orang tua Bapak Laki Spitmar sedih. Anakku, di mana anakku? Anakku, di mana kamu berada, anakku? Pada suatu hari, ayam berkokok. Kok, Bapak Laki Spitmar sudah datang. Ibu dari Bapak Laki Spitmar mengusir ayam itu. Kok. Bapak Laki Spitmar sudah datang. Ayam kurang ajar, sudah tahu orang sudah hilang. Kok. Bapak Laki Spitmar sudah di ujung desa. Kedua orang tua Bapak Laki Spitmar dan semua masyarakat pergi berlarian ke ujung desa. Dan ternyata Bapak Laki Spitmar benar-benar ada. Bapak Laki Spitmar pulang ke desa bersama Putri. Kedua orang tua Bapak Laki Spitmar senang karena Bapak Laki Spitmar sudah pulang. Kedua orang tua Bapak Laki Spitmar dan semua masyarakat menyusun piring-piring tua untuk dilintasi oleh Putri. Jika Putri melintasi piring-piring itu dan piring-piring itu pecah, berarti Putri bukan orang bangsawan. Tetapi kalau Putri melintasi piring-piring itu dan piring-piring itu tidak pecah, berarti Putri orang bangsawan. Putri pun melintasi piring-piring itu. Dan ternyata piring-piring itu tidak pecah, teman-teman. Berarti Putri adalah orang bangsawan.
Kedua orang tua dari bapak laki Sweetmar pun berpikir, kita nikahkan saja mereka berdua. Akhirnya, bapak laki Sweetmar dan Putri pun menikah. Mereka tinggal bersama-sama di OHL sampai beranak cucu. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus mencontohkan sikap dari bapak laki Sweetmar yang merupakan seorang pemimpin yang berani, bertanggung jawab, dan berdisiplin, dan mempertahankan budaya yang ada sekarang. Sekian dan terima kasih. Makan sambal pakai terasi. Saya ucapkan salam literasi.